meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi, tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung itu sendiri. Kemudian yang keempat, memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari pihak tertanggung. Kemudian yang kelima, melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. Next. Nah, selain dari kedua subjek asuransi ini, terdapat juga pelaku lain dalam asuransi. Yang pertama yaitu perusahaan pialang asuransi atau insurance broker. Ini merupakan usaha jasa konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis tertanggung atau peserta. Kemudian ada agen asuransi. Agen asuransi ini adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransinya. Kemudian di sini ada perusahaan penilai kerugian asuransi. Itu merupakan usaha jasa penilaian klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Next. Kemudian ada aktuaris. Aktuaris ini adalah tenaga ahli yang khusus di bidang aktuaria, yaitu mengenai perhitungan matematis asuransi jiwa atau dana pensiun. Lalu ada penilai resiko atau underwriter. Ini merupakan seorang atau perusahaan yang khusus mempunyai keahlian dalam menilai resiko-resiko yang dipertanggungkan secara adil dan wajar. Penilaian tersebut mulai dari menghitung peluang terjadinya risiko sampai dengan menentukan rate atau suku premi yang wajar bagi risiko-risiko tersebut. Next, Bu. Kemudian poin pembahasan yang kedua yaitu kepentingan orang ketiga dalam asuransi. Nah, terkait dengan asuransi pada umumnya, itu dinyatakan dalam pasal 264 KUH Dagang mengemukakan bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga. Hal ini dapat terjadi berdasarkan atas suatu kuasa umum atau khusus yang diberikan oleh orang ketiga itu, atau dapat terjadi di luar pengetahuan orang ketiga. Next. Kemudian penyebutan kepentingan untuk orang ketiga dalam polis. Nah, mengenai hal ini dinyatakan pula dalam pasal 267 KUHD bahwa apabila dalam polis tidak disebutkan asuransi diadakan untuk kepentingan orang ketiga, maka asuransi harus dianggap diadakan oleh si terjamin untuk dirinya sendiri. Namun, apabila dalam hal ini ada orang ketiga yang berkepentingan dan jika terjadi suatu peristiwa yang dipertanggungkan, maka si penanggung membayar sejumlah kerugian. Di dalam pasal 250 KUHD dinyatakan bahwa dalam hal seorang terjamin mengadakan asuransi untuk dirinya sendiri dan kemudian ternyata ia tidak berkepentingan pada barang yang dijamin tersebut, maka si penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut. Terkait dengan hal ini, klausul dalam polis menyatakan bahwa sang penanggung menjamin misalnya X atau orang lain itu yang mungkin berkepentingan. Klausul seperti demikian dalam polis dianggap cukup untuk menyebutkan bahwa asuransi diadakan untuk kepentingan orang ketiga. Next. Kemudian poin pembahasan yang keempat yaitu penyebutan pemberian kuasa oleh orang ketiga. Terkait dengan kuasa, pasal 266 KUHD mengatur adanya asuransi untuk kepentingan orang ketiga. Akan tetapi, apabila sudah jelas diadakan tanpa pemberian kuasa dan di luar pengetahuan orang ketiga itu terjadi, maka dapat dibatalkan. Pasal 266 menyatakan bahwa asuransi akan batal
apabila terhadap kepentingan yang sama diadakan asuransi pula oleh atau untuk orang ketiga sebelum orang itu tahu bahwa orang lain telah mengadakan asuransi untuk kepentingannya itu. Next. Kemudian selanjutnya pembahasan berkaitan dengan objek asuransi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa asuransi itu pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian di mana pihak tertanggung mengalihkan resiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada si penanggung. Dan penanggung akan mengganti kerugian terhadap sejumlah premi kepada si penanggung. Objek asuransi itu dapat diartikan sebagai benda yang dipergunakan atau harta benda seorang yang menjadi hak miliknya, seperti contoh rumah, bangunan, perhiasan, atau benda-benda lainnya. Selain itu, bisa juga bahwa objek pertanggungan tidak sama dengan benda yang dipertanggungkan. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Benda pertanggungannya itu adalah tanggung jawab dari pemilik apabila membuat suatu orang lain itu celaka. Next. Nah, di sini di dalam pasal 268 KUHD jelaskan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Next. Yang pertama yaitu dapat dinilai dengan uang. Nah, jadi yang dapat dinilai dengan uang ini itu diartikan sebagai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dalam hal ini merujuk kepada harta benda yang memiliki nilai-nilai tertentu dan dapat diperkirakan berapa penggantinya sehingga memudahkan penanggung untuk memberi perhitungan premi yang dibayar oleh tertanggung. Next. Kemudian yang kedua yaitu dapat takluk pada macam-macam bahaya. Nah, dalam hal takluk pada macam-macam bahaya ini artinya bahwa barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan jika suatu bahaya itu terjadi. Misalnya rumah yang dapat terkena kebakaran atau badai topan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Nah, tidak dikecualikan oleh undang-undang ini berarti barang tersebut merupakan barang yang dapat diasuransikan dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diasuransikan oleh karena sifat dan karakternya, seperti misalnya barang yang dilarang dalam undang-undang ini adalah barang curian. Next. Kemudian di sini terdapat 3 hal yang bisa menjadi objek yang dapat dipertanggungan atau yang dapat diasuransikan. Yang pertama yaitu resiko pribadi. Resiko pribadi ini contohnya menangguhkan resiko kesehatan dan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu hak milik atas benda. Contohnya adalah rumah, mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang dapat diasuransikan yang ketiga adalah tanggung jawab dan atau kewajiban yang harus dipikul. Contohnya yaitu perluasan asuransi tanggung jawab hukum akibat kecelakaan mobil atau motor. Next. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Hesti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis asuransi. Next. Sebenarnya ada beberapa penggolongan asuransi, jadi bisa dilihat dari dasar peninjauannya. Yang pertama itu ada secara yuridis, dibagi menjadi 2, ada asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa. Yang kedua itu berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia, itu juga dibagi menjadi 2, ada asuransi yang bersifat komersial dan asuransi yang bersifat sosial. Nah, kalau asuransi yang bersifat komersial itu merupakan asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai tujuan bisnis yang tujuan utamanya itu adalah untuk mencari keuntungan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan asuransi komersial itu misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian itu didasarkan pada perhitungan ekonomis. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa itu bisa digolongkan kepada asuransi yang bersifat komersial. Yang kedua, asuransi yang bersifat sosial, asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Indonesia.
Asuransi yang berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan ini juga bisa dikategorikan sebagai pembagian asuransi berdasarkan tujuannya. Next. Nah, yang pertama itu asuransi kerugian. Jadi, asuransi yang memberikan jaminan terhadap risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang dijamin dalam polis. Contoh-contoh kerugian yang dijamin di dalam polis itu misalkan adalah kerugian dikarenakan bencana atau kerugian yang diakibatkan kehilangan keuntungan yang diharapkan, seperti itu. Terus asuransi kerugian itu diatur dalam pasal 247 KUH Dagang. Macam-macam dari asuransi kerugian itu bisa berupa asuransi pencurian, asuransi kebakaran, asuransi laut, dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian. Misalnya adalah kalau asuransi pencurian itu merupakan asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan atau kerugian sebagai akibat dari pencurian yang dilakukan oleh pihak lain. Kalau misalkan asuransi kebakaran itu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh adanya kebakaran. Kalau asuransi laut, contohnya itu misalkan ada kapal yang mengangkut minyak suatu perusahaan, tiba-tiba di tengah laut itu mesin kapalnya rusak atau kamar mesinnya bocor sehingga kapalnya menjadi tenggelam dan menyebabkan minyak dari suatu perusahaan tersebut menjadi hilang. Nah, kerugian finansial yang diakibatkan peristiwa tersebut itu bisa diganti kerugiannya oleh perusahaan asuransinya. Terus ciri-ciri dari asuransi kerugian antara lain yang pertama kepentingannya dapat dinilai dengan uang. Seperti contoh asuransi laut tadi, yang mana kerugian finansial dari adanya peristiwa bahaya atau bencana tersebut itu bisa dinilai dengan uang. Terus yang kedua, dalam menentukan ganti kerugiannya berlaku prinsip indemnitas. Maksud prinsip indemnitas itu adalah sederhananya ganti rugi yang tidak melebihi nilai kerugian tertanggung. Prinsip indemnitas dan subrogasi ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada asuransi sejumlah uang atau yang lebih dikenal dengan asuransi jiwa. Jadi, asuransi sejumlah uang itu merupakan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Contoh perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa itu misalnya Allianz Life, asuransi BNI Life, dan lain-lain. Asuransi sejumlah uang itu misalnya adalah asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Nah, pada saat sekarang ini itu banyak perusahaan asuransi yang berinovasi di bidang asuransi kesehatan, yaitu terkait dengan COVID-19. Jadi, misalkan Allianz Life itu kalau ada nasabahnya yang meninggal dikarenakan COVID-19, maka akan ada uang santunan bagi pihak keluarga tertanggungnya. Ciri-ciri dari asuransi sejumlah uang itu adalah kepentingannya yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena kan ini berhubungan dengan hidup atau meninggalnya dari manusia, yang jiwa manusia itu tidak bisa dinilai dengan uang. Terus yang kedua, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung itu telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas. Terus yang selanjutnya itu juga tidak berlaku pula prinsip subrogasi. Oke, next. Nah, jenis-jenis dari asuransi jiwa itu ada 3. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka atau term life. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Dan yang ketiga, itu asuransi dwiguna. Asuransi jiwa berjangka itu penanggung memberikan jaminan ganti rugi jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian yang sedang berjalan. Jadi kalau misalkan pihak tertanggungnya itu tidak meninggal dalam kontrak jangka waktu tertentu, maka premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung itu hangus atau hilang. Yang kedua itu asuransi jiwa seumur hidup, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan seumur hidup. Yang ketiga itu asuransi dwiguna
yaitu produk asuransi jiwa dengan tambahan manfaat tabungan. Jadi sebagian premi nasabah akan ditabung, sementara sisanya digunakan untuk membayar manfaat asuransi. Jadi artinya adalah nasabah sebagai pemegang polis itu dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang dibayarkan dan juga bisa untuk menarik premi asuransi yang bersangkutan walaupun sebelum masa kontraknya itu berakhir. Jadi seperti tabungan biasa di bank gitu. Next. Nah, yang ketiga itu adalah asuransi sosial. Jadi program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial itu adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti asuransi komersial tadi. Contoh dari contoh badan yang bergerak di bidang asuransi sosial itu adalah BPJS, Jamsostek, terus Taspen, Jasara Harja, dan lain-lain. Next. Nah, tadi itu merupakan asuransi yang bergerak di bidang konvensional. Yang selanjutnya ini adalah asuransi syariah. Jadi, menurut pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum Bab 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, inti dari asuransi syariah itu adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Next. Pada prinsipnya, yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu adalah asuransi syariah itu menghapuskan unsur ketidakpastian, unsur spekulasi alias perjudian, dan unsur bunga uang atau riba dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga peserta asuransi atau tertanggung itu merasa terbebas dari praktik yang dilarang oleh agama. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah reasuransi. Reasuransi itu sederhananya adalah asuransinya sebuah perusahaan asuransi. Maksudnya adalah perusahaan asuransi yang mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi itu dapat diminimalkan. Next. Tujuan dari reasuransi itu yang pertama adalah perusahaan asuransi yang menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Umumnya hal ini terjadi ketika perusahaan asuransi merasa nilai yang ditanggungnya itu jauh lebih besar daripada premi yang dikelola. Yang kedua, setiap perusahaan asuransi itu pasti memiliki kas cadangan yang bertujuan takut-takutnya nasabah itu bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Jadi fungsi perusahaan reasuransi itu membantu pengelolaan kas tersebut jadi lebih longgar sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru juga lebih besar. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Hesti. Nah, sekarang kita masuk ke subbab prinsip-prinsip asuransi. Panjang ya materinya, guys. Semoga tetap semangat sampai akhir. Yang off cam nih pada tidur apa gimana ya? Oke, kita lanjut yuk ke prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada prinsip insurable interest. Apa sih prinsip insurable interest ini? Nah, secara gampangnya, insurable interest principle ini adalah prinsip kepentingan yang dipertanggungkan. Nah, prinsip ini itu salah satu prinsip yang cukup penting dalam asuransi, di mana insurable interest ini memberikan kepada seseorang ini tuh hak untuk mengasuransikan. Nah, jadi itu masing-masing orang mempunyai hak yang sama untuk mengasuransikan hal yang mau dia asuransiin, misal kesehatannya, jiwa, dan kendaraan. Untuk 3 yang umum ini ya. Nah,
walaupun pada dasarnya insurable interest ini itu belum ada definisi secara universal, nah kebanyakan dari beberapa sumber yang kami peroleh itu menyebutkan insurable interest principle itu sebagai kesamaan hak setiap orang untuk mengasuransikan apa yang hendak ia asuransikan. Nah, apa sih pentingnya insurable interest ini? Barang-barang ataupun harta benda ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pemiliknya. Karena kan harta ini bisa mengalami kerusakan atau mungkin juga kerugian, misal kalau kendaraan kecelakaan. Nah, di sini kami berikan contoh. Misal kalau kita ngomongin tentang polis asuransi kebakaran rumah. Ya, yang menjadi pokok pertanggungan atau subjek dari asuransinya adalah bangunan rumahnya itu. Bisa dia berikut perabotnya ataupun tidak. Nah, misal kalau pokok pertanggungannya ini itu kebakaran sampai rusak gitu. Nah, penanggung ini nanti akan memberikan ganti rugi. Ganti rugi polis itu sebenarnya adalah atas kepentingan keuangan si tertanggung pada pokok pertanggungan itu, yaitu berdasarkan premi yang dia bayarkan. Dengan kata lain, pokok perjanjian asuransi ini dalam polis merupakan kepentingan keuangan dan juga bisa disebut financial interest lah ya. Maka dari itu, insurable interest ini merupakan suatu elemen yang penting dari kontrak asuransi dan menjadi prinsip asuransi yang sangat dasar. Oke, lanjut ke 4 hal pokok dalam insurable interest. Yang pertama pasti harus ada benda, hak, jiwa yang dapat dipertanggungan atau diasuransikan. Jadi ini tuh ada subjek yang diasuransikan. Ya Allah, maaf belibet. 2, benda, hak, dan jiwa tersebut harus merupakan objek pertanggungan. Kemudian yang ketiga, tertanggung akan memperoleh manfaat apabila pokok pertanggungan itu tidak mengalami kerusakan. Dan sebaliknya, akan menderita kerugian apabila pokok pertanggungan tersebut mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, harus ada hubungan yang berdasarkan hukum antara tertanggung dengan pokok pertanggungan. Oke, lanjut ke timbulnya insurable interest. Insurable interest ini dapat timbul dari berbagai sumber. Yang pertama, berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan hukum atau common law, di mana kepemilikan atas harta benda atau tanggung jawab seseorang kepada orang lain dalam hal kelalaian diatur dalam pasal 1365 dan 1369 KUH Perdata. Dan yang ketiga, timbulnya insurable interest berdasarkan perjanjian atau kontrak. Kontrak yang menempatkan suatu pihak dalam hubungan yang diakui secara hukum dengan harta benda atau tanggung jawab yang menjadi pokok perjanjian. Nah, tadi di room chat dijelaskan dari Pak Imam bahwa tadi surat itu berbeda dengan surat perjanjian. Surat perjanjian sama dengan kontrak. Nah, kontrak sendiri sama dengan perjanjian tertulis. Jadi, untuk yang timbulnya insurable interest yang ketiga berdasarkan perjanjian atau kontrak. Nah, kita beri contoh. Dalam kontrak sewa sebuah bangunan, di dalam kontrak tersebut menyatakan bahwa si penyewa bertanggung jawab atas perawatan atau perbaikan dari bangunan yang ia sewa. Kontrak seperti ini memberi si penyewa insurable interest pada bangunan tersebut. Karena apa? Karena di dalam kontrak itu akan menciptakan hubungan yang diakui secara hukum antara penyewa dengan pemilik bangunan. Seseorang dengan adanya kontrak harus bertanggung jawab apabila tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Nah, prinsip kedua. Saya khawatir ada salah persepsi. Itu yang common law, yang tadi slide ini ada berdasarkan hukum. Itu siapa yang Agung ya? Yang share screen Agung ya? Iya, Pak.
Berdasarkan hukum, kata common law-nya dicoret aja itu. Itu common law itu bukan berdasarkan hukum. Atau kalau mau by law, common-nya diganti by law. Oh, baik, Pak. Nah, kalau mau kamu begitu. itu ke itu ya, Pak, Sistem common hukum. law. Iya, iya. Oh, Oke. baik. Ya, lanjut. Baik. Oke, lanjut ke prinsip itikat baik. Nah, di prinsip itikat baik ini atau utmost good faith adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting secara lengkap dan akurat atas suatu resiko yang sedang dimintakan untuk diasuransikan, baik diminta oleh underwriter maupun tidak. Nah, maksudnya di sini antara pihak tertanggung dan juga penanggung, mereka berdua sama-sama saling terbuka tentang ini yang akan saya asuransikan tuh apa, terus saya khawatirnya barang yang saya asuransikan ini misal kebakaran dan kalau misalnya kebakaran itu terjadi mungkin saya akan rugi sekian besarnya. Nah, oke, lanjut ke yang bagian fakta penting. Dalam pasal 251 KUHD disebutkan, setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Nah, maksudnya ini, suatu fakta itu dapat mempengaruhi penanggung yang berhati-hati dalam memutuskan apakah ia akan menutup resiko yang hendak dipertanggungkan oleh tertanggung dengan syarat yang diberikan itu beda dari yang di awal, atau si penanggung ini dia tidak akan menutup resiko itu sama sekali. Nah, berikut fakta yang wajib disampaikan. Yang pertama, fakta yang menunjukkan bahwa ada resiko yang hendak dipertanggungan itu lebih besar dari biasanya, baik karena faktor intern maupun faktor ekstern. Kemudian yang kedua, fakta yang sangat memungkinkan jumlah kerugian akan lebih besar dari jumlah kerugian yang normal. Jadi mungkin ini jumlah kerugiannya abnormal dan beda banget dari kasus-kasus yang lain. Kemudian yang ketiga, pengalaman-pengalaman kerugian dan klaim-klaim pada polis lain. Keempat, fakta bahwa resiko yang sama pernah ditolak oleh penanggung lain atau pernah dikenakan persyaratan yang sangat ketat. Yang kelima, fakta lengkap yang berkenaan dengan pokok pertanggungan secara lengkap. Yang keenam, faktor yang membatasi atas hak subrogasi. Dan yang ketujuh, adanya polis lain yang sudah dimiliki. Nah, berikut ada juga fakta yang tidak wajib untuk disampaikan. Misal fakta yang meringankan atau memperkecil resiko, fakta yang dianggap sudah selayaknya diketahui oleh penanggung, fakta yang wajar, kemudian fakta yang dijamin oleh suatu warranty atau condition, fakta yang diketahui umum, kemudian ada juga fakta yang wajar, walaupun si tertanggung ini nggak tahu, tapi itu sudah wajar, jadi nggak wajib untuk disampaikan. Kemudian fakta yang seharusnya telah dicatat oleh penanggung pada saat pihak penanggung melakukan survei risiko. Ada juga fakta yang dibenarkan oleh statut atau undang-undang untuk tidak disampaikan. Dan yang terakhir ada fakta mengenai ketentuan hukum yang seharusnya setiap orang ini sudah mengetahuinya. Misal kayak undang-undang lalu lintas. Nah, terus kapan sih kewajiban memberitahukan fakta penting itu berlaku? Nah, kewajiban tersebut berlaku sejak saat pembuatan asuransi ini sampai dengan kontrak perjanjiannya terbentuk. Nah, jadi sebelum membuat kontrak perjanjian, disitulah kita wajib memberitahukan fakta-fakta yang penting. Sesuai dalam kontrak perjanjiannya, di mana kewajiban tersebut berlaku pada saat kontrak tersebut berjalan. Nah, itulah kenapa
diberitahukan sebelum kontrak itu jadi, karena setelah kontrak itu jadi, maka asuransi ini akan mulai berlaku. Pada saat perpanjangan perjanjian asuransi, hal ini tergantung pada jenis kontrak. Ada long term business, di mana penanggung wajib menerima perpanjangan seandainya tertanggung ini ingin memperpanjang kontraknya, dan tidak ada kewajiban bagi tertanggung untuk menyampaikan fakta-fakta penting tersebut. Kemudian yang B, selain dari long term business. Kalau yang non long term business, setiap perpanjangan maka perlu dimintakan persetujuan dan diungkapkan kembali fakta-fakta penting yang berlaku. Oke, kita ke representation and warranties. Apa sih representation? Representation adalah pengungkapan fakta-fakta penting baik secara tertulis ataupun secara lisan pada waktu mengadakan kontrak asuransi, baik itu fakta penting ataupun tidak berkenaan dengan resiko yang bersangkutan, disebut dengan representation. Kemudian warranties. Warranties ini suatu janji yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh si tertanggung, bahwa suatu hal tertentu akan atau tidak akan dilakukannya, suatu keadaan, fakta tertentu, atau tidak ada. Nah, warranties ini mungkin secara gampangnya bisa kita sebut garansi gitu ya. Kalau misalnya kita beli kulkas ada garansi 2 tahun gitu. Oke, apa sih perbedaannya representation dan warranty ini? Kalau representation, dia biasanya tidak tercantum dalam polisnya. Sedangkan untuk warranty, dia tertulis dalam polisnya. Nah, representation faktanya harus sungguh-sungguh benar. Kalau warranty ini harus benar-benar dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalau representation, pelanggaran harus material untuk dapat menolak representasinya. Nah, kalau untuk yang warranty, setiap pelanggaran akan memberikan hak untuk menolak. Nah, karena masih banyak prinsip selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung. Silahkan, Agung. Baik, terima kasih Syahsyah. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan prinsip-prinsip yang tadi, prinsip yang sekarang adalah prinsip indemnity. Pengertian dari prinsip indemnity ini adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian. Kemudian prinsip indemnity ini menyatakan untuk mengembalikan posisi tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin oleh polis, yaitu apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka akan diberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadinya kerugian menjadi sama sesaat sebelum terjadi kerugian. Untuk prinsip indemnity ini dijelaskan pada pasal 246 KUH Dagang. Peranan penting pada prinsip indemnity ini muncul pada pernyataan hakim yang memeriksa perkara antara Castellane melawan Preston di Inggris pada tahun 1883. Berikut merupakan faktor-faktor yang membatasi indemnitas yang terdiri dari 5 yang akan saya bahas. Untuk yang pertama adalah sum insured atau nilai uang pertanggungan. Nilai uang pertanggungan merupakan batas maksimum tanggung jawab seorang penanggung terhadap nilai kerugian yang terjadi. Di sini tertulis contohnya adalah dimisalkan seseorang mengasuransikan barangnya senilai 400 juta rupiah. Namun harga sebenarnya barang tersebut adalah 500 juta rupiah. Maka dalam hal terjadi kerugian total, besarnya penggantian adalah 400 juta, walaupun indemnity penuh barang tersebut adalah 500 juta. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan berapa besar pengasuransiannya terhadap barang tersebut. Kemudian yang kedua ada average. Average sendiri terdiri dari 2. Yang pertama adalah underinsured. Underinsured adalah suatu pertanggungan dikatakan underinsured apabila nilai pertanggungan atas objek yang dipertanggungkan lebih kecil daripada nilai sebenarnya objek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi. Contoh kasusnya adalah ada seseorang
memiliki mobil Suzuki Baleno tahun 2000 yang dipertanggungkan dengan harga 90 juta. Sedangkan harga pasar mobil tersebut pada saat misalnya saat kejadian misal kerusakan gitu adalah 110 juta. Apabila terjadi kerugian sebagian atau parsial yaitu hanya sebesar 3.500.000, maka kerugiannya hanya akan ditanggung sebesar 2.863.637 dengan mekanisme penghitungan seperti yang tertera, yaitu 90 juta dibagi 110 juta dikali dengan kerugian parsial atau sebagiannya. Apabila terjadi kerugian keseluruhan atau total loss, maka penanggung hanya akan menanggung sebesar yang dipertanggungkan saja, yaitu 90 juta. Untuk yang kedua adalah overinsured. Overinsured adalah apabila nilai pertanggungan atas objek yang dipertanggungkan lebih besar daripada nilai sebenarnya objek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi. Seperti pada kasus yang mirip dengan yang tadi, yaitu mobil Suzuki Baleno tahun 2000 dipertanggungkan dengan harga 110 juta, berkebalikan dengan yang tadi. Sedangkan harga pasar mobil tersebut saat kejadian kerusakan itu hanya 90 juta. Maka apabila terjadi kerugian sebagian, misalnya kerugian 3.500.000, maka penanggung akan mengganti kerugian yang dideritanya sebesar kerugian parsial tersebut, yaitu 3.500.000. Apabila terjadi kerugian keseluruhan atau total loss, maka penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya, yaitu sesuai dengan harga pasarnya. Tidak seperti yang tadi, maka untuk yang overinsured ini tetap menggunakan yang harga pasarnya yaitu 90 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanggung akan menanggung sesuai dengan harga yang paling terendahnya. Untuk yang ketiga adalah excess atau deductible atau own risk. Suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan si tertanggung dalam suatu kerugian yang terjadi. Maka penanggung tidak akan memberikan ganti rugi apabila nilai kerugian yang dideritanya masih di bawah atau sama dengan jumlah nilai tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung tersebut. Misalkan seseorang melakukan asuransi kendaraan bermotor, kemudian dia dalam perjanjian asuransi tersebut dia menanggung risiko sendiri yaitu sebesar 300.000 setiap kerugian. Apabila terjadi kerugian di bawah atau sama dengan 300.000, misalnya terjadi kerugian 200.000, maka penanggung tidak akan membayar apapun atas kerugian tersebut. Apabila kerugian itu di atas nilai dari risiko sendiri ini, misalnya nilai kerugiannya adalah 1.250.000, maka akan dikurangkan dengan nilai risiko sendiri yaitu 300.000, sehingga penanggung hanya akan mengganti sebesar 950.000 rupiah saja. Untuk yang keempat adalah franchise. Apabila nilai kerugian lebih kecil dari nilai franchise yang ditetapkan, maka kerugian tersebut tidak dijamin dalam polis. Apabila nilai kerugian lebih besar dari nilai franchise yang ditetapkan, maka kerugian yang dibayarkan adalah 100% dari nilai kerugian. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang tadi, yang ini yang excess atau deductible ini, di mana akan dikurangkan, tapi kalau di franchise ini adalah 100%-nya, berarti tidak ada pengurangan. Contohnya misalnya nilai pertanggungan adalah 100 juta rupiah, dengan franchise sebesar 5% atau 5 juta. Apabila terjadi nilai kerugian 3.500.000 di mana di bawah nilai franchise, maka kerugian tersebut tidak akan dijamin oleh penanggung. Tetapi apabila nilai kerugiannya di atas dari nilai franchise, misalnya kerugiannya ada 5.500.000, maka nilai penggantian kerugiannya ini tidak akan dikurangkan dengan 5 juta, tetapi seluruhnya yaitu 5.500.000. Untuk yang selanjutnya adalah limit. Limit adalah suatu batasan tertentu yang menjadi tanggung jawab seseorang penanggung dalam hal kerugian yang terjadi. Pada umumnya limit ini digunakan untuk asuransi liability. Contoh kasusnya adalah terdapat limit pertanggungan untuk liability insurance yaitu sebesar 100 juta rupiah. Misalnya tertanggung ini menderita kerugian akibat adanya tuntutan dari pihak ketiga yaitu sebesar 250 juta rupiah. Maka penanggung hanya akan menanggung sebesar limitnya saja yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan untuk sisanya yang 150 juta rupiah
akan ditanggung sendiri oleh yang menderita kerugian tersebut. Ini adalah faktor-faktor yang memperbesar indemnitas. Yang pertama adalah reinstatement. Apabila ada penutupan asuransi yang dilakukan berdasarkan nilai pemulihan kembali jika terjadi kerugian, maka ganti rugi adalah sebesar jumlah kerugian tanpa dikurangi dengan wear tear dan atau depresiasi sebesar nilai pertanggungan. Hal ini berarti bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi yang lebih besar dari perhitungan berdasarkan indemnitas. Untuk yang kedua adalah new for all. Jika terjadi kerugian di bawah polis asuransi new for all, ganti rugi di bawah tanpa dipotong dengan wear dan tear, dengan kata lain, tertanggung akan menerima pembayaran yang lebih besar dari ganti rugi berdasarkan indemnitas. Untuk yang selanjutnya adalah agreed additional cost. Ini biasanya kasusnya dalam asuransi kebakaran. Tertanggung sering mengeluarkan biaya-biaya tambahan seperti biaya pembersihan puing-puing dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam jaminan polis, kemudian jaminan terhadap biaya akan meningkat pembayaran ganti rugi akan meningkatkan jaminan-jaminan tersebut akan meningkat jaminan biaya tersebut akan meningkatkan pembayaran ganti rugi berdasarkan indemnitas. Untuk yang terakhir adalah value policy. Nilai barang atau benda yang diasuransikan telah ditetapkan secara sepakat antara tertanggung dengan penanggung. Misalnya asuransinya kita tetapkan 100 juta. Gitu. Pada saat asuransi ditutup atau diadakan, nilai tersebut mungkin saja ternyata lebih besar daripada nilai sebenarnya pada waktu kerugian terjadi. Misalnya seharusnya kerugiannya cuma 50 juta, ya tetap karena kita sudah menetapkan value policy, maka tetap harus yang dibayar adalah 100 juta. Sehingga lebih tinggi dari indemnitas. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip proximate cause. Definisi standar dari proximate cause ini lahir dari perkara PUC melawan Scottish Union and National pada tahun 1907 dengan pernyataan sebagai berikut. Agung sebentar. Iya, Pak. Untuk yang lain semuanya juga ya. Sedikit saja. Kata menjelaskan, saya akan menjelaskan. Kata menjelaskannya diganti, saya akan mempresentasikan atau saya akan membahas, gitu ya. Hindari kata menjelaskan. Oke, nanti saya jelaskan kenapa jangan pakai menjelaskan. Lanjut, saya akan membahas, gitu. Untuk selanjutnya saya akan bahas terkait atau saya akan membahas mengenai, gitu ya. Jadi menjelaskan dari menggunakan kata menjelaskan. Silakan. Baik, Pak. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian prinsip proximate cause. Definisi standar dari proximate cause ini lahir dari perkara PUC melawan Scottish Union and National pada tahun 1907 dengan pernyataan sebagai berikut. Penyebab proximate artinya penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat tanpa adanya intervensi dari sesuatu kekuatan pun yang timbul dan bekerja secara aktif dari suatu sumber yang baru dan berdiri sendiri. Dari definisi ini, maka jelas bahwa ukuran utama dari proxima atau proximate adalah faktor efektivitas daripada penyebab itu dan bukan faktor waktunya. Sifat atau jenis bahaya yang berkaitan dengan proximate cause. Yang pertama adalah insured perils, yaitu bahaya-bahaya perils yang disebut dalam polis sebagai dijamin. Intinya ini akan dijamin yang tertulis di dalam polis. Contohnya adalah dalam asuransi kebakaran adalah jika terjadi kebakaran atau terkena petir atau terkena ledakan. Kemudian yang kedua adalah expected or exclude perils, yaitu bahaya-bahaya yang disebutkan dalam polis sebagai dikecualikan. Misalnya adalah bahaya-bahaya seperti adanya perang atau huru-hara atau pemogokan. Untuk yang ketiga adalah uninsured or other perils, yaitu bahaya-bahaya yang sama sekali tidak dapat dipertanggungan dalam polis. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip subrogasi. Pengertian dari prinsip subrogasi ini adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung. Maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau
kerusakan tersebut beralih ke penanggung, sehingga ini ada hubungannya dengan pihak ketiga dalam prinsip subrogasi. Dasar prinsipnya yaitu dijelaskan pada pasal 248 KUH Dagang. Ini adalah timbulnya dari subrogasi yang terdiri dari 4. Untuk yang pertama adalah perbuatan melanggar hukum. Apabila pokok pertanggungan atau the subject matter insurable mengalami kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, dan kerugian atau kerusakan itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak ketiga, maka sesuai dengan pasal 1365 dan 1369 KUH Perdata, pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut wajib bertanggung jawab menurut hukum atas kerugian atau kerusakan yang terjadi pada pokok pertanggungan. Di sini contohnya adalah Tuan Komang memiliki kendaraan yang diasuransikan pada PT Asuransi XYZ. Kemudian kendaraan Tuan Komang ini telah ditabrak oleh kendaraan milik Tuan Reno. Kemudian PT Asuransi XYZ telah melakukan perbaikan atas kerusakan kendaraan milik Tuan Komang tersebut. Maka yang berhak melakukan penagihan atau melakukan pertanggungjawaban kepada Tuan Reno yang menabrak kendaraan tersebut adalah PT Asuransi XYZ. Yang kedua adalah kontrak atau perjanjian. Hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian tersebut lazimnya disebutkan dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak karena kelalaian atau kealpaannya menjalankan kontrak tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang bersalah tersebut wajib mengganti kerugian tersebut. Contohnya adalah dalam kontrak pengangkutan barang melalui laut antara pemilik barang dan perusahaan pelayaran selaku pengangkut, yang diatur tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadi kerusakan, maka akan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Maka apabila dalam suatu ketika itu terjadi kerusakan, misalnya barangnya itu rusak atau pecah, itu maka pihak pemilik barang tersebut memiliki hak subrogasi untuk melakukan pertanggungjawaban untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengangkut. Yang ketiga adalah undang-undang, tertulis dalam peraturan undang-undang. Maksudnya adalah dalam hak subrogasi tersebut sudah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya adalah misalnya di Inggris, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban apabila terjadi kerusuhan atau huru-hara yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan. Maka pemerintah daerah yang akan bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam hal hak penanggung telah membayar klaim atau kerusakan sebagai akibat huru-hara tertanggung, maka penanggung mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak kepolisian. Misalnya terjadi kerusuhan di suatu daerah, kemudian ada suatu pemilik rumah memiliki rumah, ternyata itu dilempar batu oleh kerusuhan tersebut. Kemudian pihak asuransi telah mengganti bagian rumah yang rusak tersebut, maka nanti pihak yang melakukan penanggungan bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian. Untuk yang keempat adalah pokok pertanggungan. Di dalam hal klaim yang dianggap sebagai klaim total loss atau kerugian total, maka tertanggung akan menerima ganti rugi penuh. Apabila terdapat sisa barang, maka sisa barang tersebut akan menjadi milik penanggung setelah menanggung menyelesaikan pembayaran klaim atas kerugian tersebut. Sisa barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis. Bila dijual dan merupakan klaim recovery, ini merupakan salah satu dari hak subrogasi. Misalnya dalam asuransi marine hull. Menurut pasal 663 KUH Dagang, hak milik atau sebuah kapal yang dipertanggungkan dapat dilepaskan atau diserahkan kepada si penanggung dalam hal kapal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, misalnya mengalami kerusakan, karam, terdampar atau musnah. Jika kapal tersebut ditahan oleh negara asing atau pemerintah Indonesia yang disebut dengan abandonment. Jika kapal diabandon kepada penanggung dan penanggung penerima abandon itu, maka penanggung berhak atas kapal tersebut dalam keadaan apa adanya. Ini adalah hilangnya hak subrogasi.
penanggung tidak bisa memperoleh hak subrogasi dalam hal apabila ganti rugi yang dilakukan atau diselesaikan oleh perusahaan asuransi tersebut secara ex gratia. Pembayaran klaim secara ex gratia adalah suatu pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung untuk suatu klaim yang semestinya tidak menjadi tanggung jawab penanggung berdasarkan persyaratan polis atau tidak dijamin dalam kondisi polis. Namun karena beberapa pertimbangan komersil, maka penanggung menyetujui untuk membayar sebagian atau seluruhnya kerugian tersebut. Maka pembayaran seperti ini tidak melahirkan hak subrogasi bagi penanggung karena kalau dipikir-pikir ini seperti seharusnya tidak dibayarkan oleh pihak asuransi, tapi pihak asuransi itu membayarkan. Contoh terbarunya apa, Gung? Tahu nggak, Gung? Contoh terbaru yang pernah belum lama ini ada seorang artis yang anaknya mau ikut ada operasi gitu. Kemudian ternyata itu nggak di cover harusnya biaya operasinya. Tapi akhirnya dalam case artis namanya Wanda Hamidah, nanti coba buka-buka lagi. Ada artis namanya Wanda Hamidah, bisa jadi salah satu contoh. Nanti kita bahas lagi. Lanjut, Gus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang selanjutnya, prinsip kontribusi ini akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hesti. Baik, yang prinsip yang terakhir yaitu prinsip kontribusi. Next. Jadi pengertian prinsip kontribusi. Kontribusi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan dipertanggungkan pada dua atau lebih perusahaan asuransi. Maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut. Sebanding dengan liability-nya masing-masing dengan formula sebagai berikut. Liability of particular insurer sama dengan nilai pertanggungan dibagi total nilai pertanggungan semua tertanggung dikali nilai kerugiannya. Jadi maksudnya adalah prinsip kontribusi itu merupakan suatu prinsip yang mengatur hak seseorang penanggung untuk meminta para penanggung lainnya juga bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk turut menanggung suatu kerugian tertentu. Dasar prinsip kontribusi ini yaitu pasal 278 KUH Dagang. Next. Penyebab timbulnya prinsip kontribusi menurut pasal 278 KUH Dagang apabila yang pertama itu ada tertanggung itu memiliki lebih dari satu polis yang menutup pokok pertanggungan yang sama. Terus yang kedua, polis-polis tersebut menutup pokok pertanggungan yang sama. Yang ketiga, itu dalam polis yang pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya dan polis atau polis-polis yang berikutnya dipertanggungkan harga selebihnya. Next. Prinsip kontribusi itu dilakukan pada saat kalau menurut hukum Indonesia kontribusi itu dilakukan tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Kalau menurut hukum Inggris itu apabila seorang tertanggung memiliki dua atau lebih penanggung, si tertanggung dapat membatasi klaimnya pada salah satu dari penanggung-penanggung tersebut. Penanggung yang diklaim oleh tertanggung harus menyelesaikan kerugian itu sampai dengan batas tanggung jawabnya, dan si penanggung yang bersangkutan hanya dapat meminta kontribusi dari penanggung atau penanggung-penanggung lainnya setelah si penanggung yang diklaim itu membayar klaim tersebut. Kalau menurut syarat kontraktual, untuk asuransi non-marine, suatu syarat kontribusi itu dimasukkan dalam polis guna melindungi pihak penanggung yang telah lebih dahulu membayar klaim dari suatu keadaan yang tidak menguntungkannya. Dalam hal terdapat dua atau lebih penanggung yang ikut bertanggung jawab atas klaim yang sama. Next. Menurut hukum Inggris maupun berdasarkan syarat kontribusi dalam polis-polis asuransi, penerapan prinsip kontribusi itu adalah reatable proportion atau pembagian yang seimbang. Nah, cara menghitung reatable proportion itu yang pertama ada metode sum insur. Dalam metode ini kontribusi ganti rugi masing-masing penanggung atau polis itu dihitung menurut formula hampir mirip
dengan slide yang sebelumnya, yaitu nilai pertanggungan penanggung yang bersangkutan dibagi total nilai pertanggungan seluruh penanggung dikali nilai kerugian. Yang kedua, Hesti sebentar. iya, Ini Pak. sama teman-teman yang lain perhatikan ya, untuk membaca peristilah atau terminologi bahasa Inggris. Di sini mungkin ada yang jago-jago bahasa Inggris juga ya. Tadi misalnya Agung juga, itu bukan franchise tapi franchise, dari franchise. Kemudian ini tadi Hesti bukan sum tapi sum ya, sum insure. Terus siapa yang artinya kita sesuaikan, kalau kita gunakan bahasa Inggris ya dibaca bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Lanjut lagi Hesti. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Yang kedua itu metode independent liability. Dalam metode ini setiap polis atau penanggung harus membayar kerugian sesuai perbandingan antara liability penanggung atau polis dengan liability untuk semua polis atau penanggung yang terlibat. Dalam hal polis-polis properti yang ditutup dengan ketentuan average atau dalam mana berlaku batas kerugian individual dalam suatu jumlah pertanggungan, walaupun polis-polis tersebut ditutup tanpa ketentuan average. Perhitungan kontribusi masing-masing polis itu harus dilakukan dengan metode independent liability. Next. Penulisan subjudulnya salah berarti ya. Bukan independent, tapi independent liability. Oh, iya Pak. Ya, oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya itu penerapan kontribusi dalam asuransi tanggung gugat. Jika terdapat 2 atau lebih polis yang menjamin kerugian yang sama dalam asuransi tanggung gugat atau liability insurance, perhitungan kontribusi masing-masing polis dalam kerugian itu dilakukan berdasarkan independent liability. Hal ini ditegaskan oleh hakim dalam perkara antara Commercial Union Assurance melawan Hayden pada tahun 1977. Next. Baiklah, materi selanjutnya mengenai asuransi terhadap BMN atau BMD itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeremy. Baik, kemudian asuransi terhadap BMN atau BMD. Selanjutnya. Nah, kenapa BMN atau BMD harus diasuransikan? Nah, misalnya kalau ada BMN yang rusak ini. Nah, kalau ada yang rusak kan dia... Suaranya agak gede lagi, Jeremy. Oh. Nah, misalnya kalau ada BMN yang rusak, kita harus membayar gitu kayak misalnya perbaikan fasilitasnya itu. Nah, karena dia rusak, fasilitasnya itu kan yang diperbaiki jadi beban biaya untuk APBN. Nah, sehingga Jeremy, sebentar Jeremy. Untuk yang lain juga, teman-teman yang lain. Jeremy berlatih kata nahnya, filler nahnya dikurangi. Kalau tidak hubungan sebab akibat, because artinya tidak ada sebab akibat, hubungan antara kalimat yang satu dan berikutnya bukan sebab akibat, jangan gunakan nah. Selanjutnya, untuk itu, kemudian gunakanlah kata-kata sambung itu. Ya, berlatih untuk bicara formal, lebih sedikit lebih formal. Kecuali kalau ngomong sama teman, ya, nah itu oke. Tapi nggak bisa cepat saya yakin, tapi harus dilatih. Kalau ngomong, menjelaskan, mempresentasikan, nahnya dikurangi. Kalau bisa dihilangkan, kecuali memang kondisinya si Agung karena tadi malam sebenarnya dia begadang, makanya. Nah, jadi kan begitu. Gitu. Jadi, nah itu baru dipakai kalau ada merupakan satu konsekuensi dari statement sebelumnya. Oke, lanjut Jeremy. Usahakan nahnya dihilangkan. Seperti mungkin yang kemarin. Ingat teman-teman ya, bukan berarti saya bilang kata mungkin itu tidak boleh. Tapi mungkin untuk sesuatu yang memang kita tidak tahu, yang sifatnya masih kemungkinan, ya gunakan kata mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang pendapat, maka pendapat itu harus berdasarkan apa yang kita ketahui, sepengetahuan saya, dan segala macam. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya memang probabilitas kita nggak tahu dan terpaksa harus ngomong, ya gunakan kata mungkin. Ya, oke, silakan dilanjut. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Selanjutnya, nah ini kan kapasitas pembiayaan
negara itu kan terbatas. Sehingga kita BUMN itu apa ya tadi? Nah, enggak. Perbaikan atas berbagai fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang berdampak bencana memerlukan strategi mitigasi lain untuk mengalihkan risiko, yaitu salah satunya melalui asuransi. Next. Next. Selanjutnya kita bisa lihat kasus yang pernah booming di tahun 2020, yaitu Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar itu ternyata belum diasuransikan. Kita bisa lihat, nah contoh kasus ini bisa menjadi tamparan keras untuk kita karena Gedung Kejaksaan Agung itu kan gedung layanan umum yang itu yang apa tadi? Yang penting dalam pemerintahannya kan. Setelah direvaluasi, Gedung Kejaksaan Agung itu ternyata nilainya 161 miliar, belum termasuk isi-isi dalamnya seperti kursi, alat elektronik lainnya gitu. Karena belum diasuransikan, untuk renovasi gedungnya itu kan pakai duit APBN. Nah, karena pakai duit APBN itu, dia jadi beban untuk APBN kita, bukan gimana ya? Bukan ya jadi beban gitu kan. Karena kan kita belum mempersiapkan uang untuk renovasi Kejaksaan Agung ini. Padahal kita harusnya apa lagi tadi? Lupa saya, Pak. Padahal harusnya ini kan gedung ini harus dilaksanakan secepat mungkin dan nggak boleh berhenti gitu ya. Nah, sehingga gedung ini harus dibangun secepatnya. Nah, next. Sementara dananya susah ya kalau nunggu APBN ya jadinya. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya adalah instrumen hukum pengaturan asuransi barang milik negara. Sebelum kita membahas mengenai asuransi barang milik negara, kita harus pelajari tentang hukumnya dulu. Hukumnya itu ada di mana ya? Nah, hukumnya itu ada di peraturan pemerintah. Dasar hukumnya itu ada di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Nah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Pemerintah mengamanatkan perlunya asuransi sebagai bentuk mitigasi resiko, berikan perlindungan terhadap barang milik negara yang diatur dalam pasal 45 ayat 1, yaitu pengelola barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam jangka pengamanan barang milik negara tertentu dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya lebih teknis, hukum tentang asuransi barang milik negara itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 PMK 06/2019 tentang pengasuransian barang milik negara. Pengasuransian barang milik negara itu dilaksanakan untuk pengamanan, pelayanan umum, dan atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang ada di pasal 4 ayat 2 PMK nomor 97 PMK 06 tahun 2019 itu. Next.
Kemudian objek pengasuransian barang milik negara sesuai dengan pasal 3 PMK nomor 97 PMK 06 tahun 2019 tentang pengasuransian barang milik negara meliputi gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan itu dapat berupa yaitu gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor yang seperti tadi gedung Kejaksaan Agung. Yang kedua itu gedung bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan ya seperti sekolah, SMA, SMP negeri gitu. Dan gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Next. Gedung dan bangunan yang diasuransikan pengelolaan berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus diasuransikan. Nah, harus memenuhi dua kriteria, yaitu satu mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila atau rusak atau hilang, dan atau menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, gedung dan bangunan yang diasuransikan dapat mengikut sertakan sarana dan prasarana yang meliputi satu komponen struktural antara lain pondasi, struktur, atau dinding. Yang B, komponen mekanikal yaitu saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, atau sistem plumbing dan pompa. 3, komponen elektrikal yaitu kelistrikan atau sistem elektronika. Kemudian komponen tata ruang luar yaitu antara lain taman, perkerasan, saluran pembuangan, pagar, pintu gerbang atau pos jaga, pos satpam seperti itu. Next. Next. Kemudian tata cara pengasuransian BUMN. Yang pertama itu adalah perencanaan. Kuasa pengguna barang itu menyusun rencana pengasuransian BUMN di lingkungan kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Rencana pengasuransian BUMN disusun sekurang-kurangnya memuat pertama data BUMN sesuai daftar barang kuasa pengguna barang. Yang kedua itu risiko atas BUMN. Ketiga penjelasan penggunaan dan fungsi BUMN. Keempat pertimbangan pengasuransian BUMN. 5 besaran premi. Dan keenam itu jangka waktu pengasuransian BUMN. Setelah pengguna barang menetapkan rencana pengasuransian BUMN, maka disusun anggaran untuk pembayaran biaya premi untuk setiap satuan kerja dan biaya lain-lain dalam pengasuransian BUMN. Nah, next. Setelah perencanaan, yaitu pelaksanaan. Oke, Jeremy. Saya lihat udah masuk ke teknis. Teknisnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Slide yang tersisa saya lihat sudah masuk ke teknis. Kemudian teman-teman baca itu ada soal konsorsium. Konsorsium itu terkait dengan kesanggupan perusahaan asuransi kalau harus menanggung sendiri, sementara nilai BUMN-nya begitu besar, maka tidak mungkin kalau dia sendirian. Maka dibutuhkan satu konsorsium asuransi. Baik, saya rasa itu untuk presentasi kelompok ini. Sekali lagi selamat dan saya senang melihat apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Ya. Saya akan komentar sedikit tentang Jeremy tadi yang terakhir. Tadi ada beberapa hal ini masukan buat Jeremy dan teman-teman yang lain, sekaligus apresiasi. Ini tadi beberapa kali juga saya lihat Jeremy, saya biarkan dia berpikir mau ngomong apa ini kalimat berikutnya. Tapi saya lihat yang diucapkan itu kata-katanya benar. Gitu. Artinya ini ciri kalau kita belajar ilmu hukum itu begitu, nggak asal ngomong. Jadi pemilihan kadang tuh kita jadi hati-hati ngomong. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan itu kata-kata itu punya makna, punya maksud, punya arti yang berbeda. Jadi ketika dia diam
apa ya, mending nggak ngomong daripada salah. Gitu. Kira-kira begitu. Walaupun tidak harus begitu. Itu akan bisa terlatih dengan cara benar, tapi lancar, itu kalau kita sering ngomong plus sering baca, Jeremy. Harus banyak ngomong, banyak diskusi dalam satu forum, segala macam, banyak presentasi. Jadi dengan itu yang saya maksud, kemampuan Anda dari sisi logika, kemudian pemahaman, tapi untuk menjual ilmu, tanda petik ya, menjual ilmu itu ada yang melalui tulisan, ada yang melalui kemampuan verbal, itu harus dilatih. Kapan berlatihnya? Ya sekarang ini di kampus. Kalau dari dunia kerja ya saatnya berpraktek, mempraktekkan apa yang dipelajari. Oke ya. Betapa effortnya ya membuat presentasi yang sedemikian luas, hal yang baru Anda pelajari. Kata Syasha tadi, ini saya juga nggak tahu nih asuransinya apa gitu kan. Tapi bisa membuat satu presentasi yang sama-sama gitu ya. Dan kalau saya dengar si Agung tadi ngasih contoh-contoh dengan mobil Baleno-nya, sama Hesti juga nambahin dengan ketika bicara dengan prinsip, jadi lebih mudah dipahami. Walaupun nanti ada beberapa hal yang perlu saya luruskan sedikit mengenai prinsip-prinsip itu. Tapi setidaknya itu yang saya maksud. Ada hal yang Anda pelajari, walaupun bisa jadi Anda juga tidak paham 100% terhadap itu, tapi coba cari contohnya dan pahami. Itu pasti akan jadi sesuatu yang menarik. Dengan adanya contoh-contoh yang diberikan. Nah, Reno tadi sudah dengan beberapa presentasi yang diberikan akan lebih menarik lagi. Walaupun tadi Syasha dengan teori yang di awal pun sudah berusaha ngasih contoh gitu. Atas kebingungan dia atau ketidak masih penasaran tentang apa itu asuransi, tapi ketika bicara dia ngasih contoh famous people atau prominent people yang ikut asuransi dan seterusnya, itu jadi sesuatu yang berawal dari kepenasaran, dan itulah Anda jadi punya pemahaman yang lebih baik. Karena kalau Anda nggak cukup hanya membaca teorinya, cari apa sih maksudnya dengan contoh-contoh. Dan saya yakin Anda lebih jago mencari sumber akses informasi atau literatur secara online. Gitu. Yang dicontohkan Agung sama yang dalam kelompok ini, saya belum tentu dapat itu poinnya. Saya udah tahu itu, tapi teorinya untuk melengkapi segala macam, saya juga belum tentu dapat. Tapi saya tahu maksudnya itu dan saya akan jelaskan untuk melengkapi. Makanya materi kelas saya dengan kelas yang sebelumnya Anda bisa tuker-tukeran recording. Karena kadang saya yang menjelaskan yang keluar ide, oh gara-gara dia ngomong ini, saya akan jelaskan ini. Karena nggak ini jadi nggak keluar, nggak bunyi saya yang ini. Nah gitu ya. Oke, screen-nya boleh ditutup, menambahkan walaupun nanti lengkapnya nanti saya akan sampaikan di pertemuan tambahan ya. Tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan hukum asuransi. Tadi ada slide yang saya kirimkan. Sekali lagi slide itu bukan yang utama di slide yang saya kirim. Ada slide yang dibikin teman-teman ini, itu saling melengkapi, semuanya dipakai gitu ya, saling melengkapi. Oke, terkait dengan hukum asuransi, saya di kelas sebelumnya juga saya sudah ngomong, sudah sampaikan juga bahwa di RPS ini, RPS Hukum Perusahaan dan Bisnis, saya akui saya untuk adik kelas Anda nanti, sepertinya saya mesti tambahkan satu subbab atau satu pertemuan tentang hukum kontrak, hukum kontrak bisnis atau hukum perjanjian lah, kontrak bisnisnya harus bikin. Karena ini yang melatar belakang. Sebelum hukum bisnis, setelah hukum perusahaan selesai, saya awali dengan hukum kontrak. Walaupun ini Anda sudah belajar, sudah pelajari di hukum perdata, tapi menurut saya ini tetap harus disampaikan, tapi lebih detail lagi. Apa itu syarat batal, batalnya perjanjian, batal demi hukum, kemudian apa yang dimaksud dengan penipuan,
unsurnya apa saja penipuan? Kekhilafan. Karena tadi kalau soal atmos good faith, kemudian kontrak polis itu harus yang adequate disclosure, disampaikan apa adanya, sehingga ada kaitannya dengan proxima causa tadi. Itu tidak terlepas dari kesepakatan para pihak. Kalau ternyata para pihaknya nggak tahu, polisnya, tapi kalau ada baca polis asuransi tebelnya sampai puluhan halaman, mana pernah orang baca, coba tanyain bapak ibunya atau saudaranya ikut asuransi, pernah nggak baca polis yang setebal itu, perjanjian itu, hanya tanda tangan saja, akhirnya percaya dengan apa yang diomongkan agen asuransi. Itulah sebabnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan case Wanda Hamidah. Wanda Hamidah ngerasa, saya pikir itu di cover, ternyata kok enggak. Tapi akhirnya perusahaan itu sepertinya, saya nggak tahu ya, ini baru dugaan saya, bisa jadi salah. Tapi akhirnya kok dioperasi, di cover. Gitu. Ya itu karena kata saya tadi, karena prominent people. Kalau masyarakat biasa kemungkinan tidak. Nah itu tapi kan nggak dipublish ya isi kesepakatannya seperti apa. Karena kalau kita bicara influencer, selebritis ataupun prominent people itu pengaruhnya akan luas sekali kalau sampai ada kekecewaan. Nah, itu contoh. Nah, hukum kontrak ini saya ingin kenapa mesti bahas? Apa yang Anda pelajari di hukum bisnis itu berawal dari hukum kontrak. Kenapa surat perjanjian beda dengan surat? Surat ya surat saja. Kita surat kepada dosen, surat kepada direktur, surat kepada mahasiswa, kan surat itu. Surat kepada pacar, surat kepada surat email, surat elektronik. Tapi itu bukan perjanjian. Surat perjanjian itu maksudnya dokumen perjanjian. Anda kan masih ingat yang namanya perjanjian kan tidak ada syarat tertulis. Ini kan pasal 1320 BW. Sepakat, objek tertentu, kausa halal, kan begitu. Tidak ada kata-kata bahwa perjanjian itu harus sepakatnya itu harus tertulis gitu. Agung, tolong besok bawa buku pengantar asuransinya ya ke kampus ya. Besok pas kuliah pertama bawa buku-buku yang terkait dengan asuransi. Bisa, Gung? Atau buku ataupun catatan atau tulisan lah. Bisa nggak dibawa ke kampus? Kalau pas sudah ke kampus, kalau pas sudah waktunya ke kampus, aku bawa apapun itu, catatan, dokumen atau file, bawa ke kampus, bisa? Untuk file yang hard copy itu, Pak? Hard copy boleh, soft copy juga boleh. Boleh sih, Pak. Untuk yang Oke ya, mau ya? Yang referensi tadi itu, Pak. Apapun. Yang Agung punya. Kalau saya nggak ada, Pak. Saya itu dapatnya dari itu, Pak. Webnya itu, e-booknya dari Aca asuransi perusahaan itu, Pak. Saya dapatnya. Yang punya file siapa ya punya file? Saya punya file-nya, Pak. Nah, filenya bawa ke kampus kalau sudah mulai ke kampus ya. Baik, Pak. Tapi kalau misal mau dikirimin sekarang bisa sih, Pak? Enggak, itu aja. Nanti kalau sudah ke kampus saja. Baik, Pak. Ya, oke ya. Baik, Pak. Oke. Nggak usah dibawa, Agung. Nanti nggak usah dibawa, Agung. Jadi teman-teman, saya ngomong ke Agung ini sebenarnya buat contoh saja. Saya dengan Agung sudah sepakat. Nggak ada tertulis. Agung sepakat akan bawa file itu ke kampus. Apakah itu masuk kategori perjanjian nggak? Perjanjian. Sah nggak? Sah.
Kalau Agung nggak bawa nanti, itu namanya Agung ingkar janji. Itu sudah masuk kategori perjanjian ya? Iya. Untuk apa objek? Membawa buku, membawa file. Itu sesuatu yang halal nggak? Iya halal bawa buku. Kecuali kalau saya berjanji, Bung, tolong saya nggak mau tahu entah gimana caranya. Kamu beli boleh, mencuri boleh, apa boleh. Kamu hack, menghijack file, kamu crack misalnya. Itu nggak kausahnya nggak halal. Gitu. Berarti salah satunya tidak terpenuhi, empat-empatnya harus terpenuhi. Nah, demikian juga hukum asuransi. Nah, cuman untuk hukum asuransi dan perjanjian yang lain, kenapa mesti dibuat tertulis? Biar apa? Untuk memudahkan dalam pembuktian. Semata-mata itu. Kenapa suatu perjanjian harus dibuat tertulis? Kalau kita beli sayur di pasar, sama tukang sayur kita minta nggak perjanjian tertulis? Kadang kita beli buah-buahan, beli lengkeng, beli jeruk aja, ibu-ibu kita belum punya istri ya, atau siapa saudara kita biasa karena saking akrabnya sambil makan dulu. Nggak ada itu perjanjian tertulis. Tapi sah nggak perjanjian jual beli mereka? Sah. Tapi itu kan barang kebutuhan sehari-hari kan kecil nilainya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya nilainya besar, orangnya tidak saling mengenal dan lain sebagainya, maka butuh pelaksanaan perjanjian yang masih nanti di kemudian hari. Ya kalau orang lawan kita itu masih hidup, kalau nanti meninggal, ahli warisnya belum tahu, belum tentu mau mengakui. Iya kalau orangnya jujur, kalau suatu saat juga saya nggak pernah bilang mau nyerahin ini kok. Saya kalau ingkar janji, gimana cara kita menggugat dia, membuktikannya? Kalau nggak ada buktinya, maka diperlukan perjanjian itu tertulis. Nah perjanjian tertulis itu ya disebut dengan kontrak. Nah, kontrak itu salah satunya termasuk perjanjian asuransi, dibuat secara tertulis dalam bentuk kontrak yang disebut dengan polis. Polis itu kontrak tertulis, perjanjian tertulis antara pihak penanggung dengan tertanggung. Satu perjanjian di mana antara pihak penanggung, kalau masih ingat perjanjian itu kan ada kreditor, ada debitor. Perjanjian itu pasti begini, perjanjian dalam hukum perdata. Ya, perjanjian itu akan melahirkan dalam suatu perjanjian melahirkan perikatan. Orang menjadi saling terikat. Ini terikat ke sini, ini terikat terus sini. Perikatan ini disebut juga dengan prestasi. Prestasi itu ada 3 bentuk. 1, menyerahkan sesuatu. 2, melakukan sesuatu, atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya dilarang dalam suatu perjanjian itu kamu harus menjaga, merawat barang ini, mobil ini, atau menservis mobil ini, tapi saya nggak mau ya, mobil saya itu dibor pintunya. Saya maunya ini dipasang stiker, cutting stiker segala macam, tapi saya nggak mau ada unsur pengeboran. Itu berarti dalam prestasi itu ada larangan bagi bengkel untuk ngebor itu. Mobil balenonya si Agung tadi mau dipasangin talang air, maunya saya ditempel pakai double tape atau apapun. Tapi saya nggak mau ada tempel biar kuat kemudian dibor ke bodi mobil. Nah itu disepakati, sepanjang masing-masing pihak sepakat, maka itu salah perjanjian mengenai prestasi. Oke ya. Atau perjanjian jual beli. Agung tadi mau beli mobil Baleno dari Jeremy misalnya. Nah, berarti siapa yang kreditor? Agung pembeli mobil, mau beli mobil dari Jeremy, sepakat. Oke, Jeremy sepakat harganya tadi berapa? 110 juta. Ini kita belum masuk ke asuransi. Jeremy jual, oke, deal 110 juta. Nah, siapa yang kreditor, siapa yang debitor? Jeremy penjualnya, Agung pembelinya. Siapa yang debitor dan siapa yang kreditor? Ada yang tahu siapa kreditor dan debitornya dalam konteks Jeremy dan Agung tadi? Agung pembeli, Jeremy penjual. Agung debitornya, Pak. Agung debitornya. Kenapa Ya. Agung debitor? Karena dia
beli barang, atau mungkin saya kaitkan dengan misalkan di akuntansinya gitu, kalau penjualnya itu kreditor, berarti dia mengkreditkan aset yang dia punya, jadi dia jual asetnya itu jadi berkurang, terus yang pembelinya jadi nambah, jadi di debit gitu, saya mikir ya Pak. Yang lain gimana, punya pendapat berbeda? Izin berpendapat tuh. Ya. Kalau di sini pembeli yang beli dia sebagai debitor karena dia yang mengeluarkan uang atau biaya. Yang lain lagi ada yang pendapat beda? Hari, gimana Hari? Siapa yang kalau transaksi jual beli? Siapa yang debitor, siapa yang kreditor Hari? Kalau transaksi jual beli, siapa yang berkedudukan sebagai kreditor, siapa yang berkedudukan sebagai debitor? Atau misalnya transaksi kredit atau pinjam-meminjam bank dengan nasabah. Bank akan menyerahkan dalam perjanjian kredit ya. Siapa yang kreditor, siapa yang debitor? Ini dia akan berhutang. Perjanjian utang piutang ya. Atau utang. Nasabah akan berhutang kepada bank. Siapa? Banknya kreditor, Pak. Peminjam. Peminjam ya, ini peminjam. Iya. Ini meminjamkan. Berarti kreditornya yang mana? Banknya, Pak. Bank. Ini kreditor, ini debitor gitu. Iya, Pak. Gitu ya. Kita coba dari yang penjual pembeli dulu. Penjual dan pembeli. Penjual dia akan menyerahkan apa? Kalau yang dijual mobil tadi. Mobil. Oh, mobil ya. Pembeli akan menyerahkan apa? Uang, Pak. Uang. Oke. Kalau transaksinya cash, langsung. Agung sama Jeremy tadi langsung, Bung, ini langsung kubawa ya, ini duitnya. Maka tidak ada kreditor dan debitur. Karena tidak ada utang piutang di sana. Cash and carry itu nggak ada kreditor dan debitur. Cash and carry, debitur dan kreditor itu muncul kalau ada utang atau piutang. Ada utang atau piutang. Ada prestasi. Ini kan namanya prestasi. Prestasi itu menyerahkan sesuatu tadi. Pembeli menyerahkan uang, penjual punya prestasi atau kewajiban menyerahkan mobil. Kalau diserahkan, prestasinya sudah lunas, sehingga ada utang piutang di sana, nggak ada kreditor dan debitor. Nah, yang disebut dengan kreditor tergantung atau prestasi uangnya. Kalau ternyata mobilnya belum diserahkan, maka debitor, kreditornya adalah si pembeli atau debitor. Karena karena Jeremy punya kewajiban untuk menyerahkan mobil. Jeremy berhutang pada Agung untuk menyerahkan mobil. Tapi kalau kita lihat uangnya, maka si Jeremy kreditor, Agung debitor. Gitu. Karena uangnya belum dikasih. Kalau sama-sama belum dibayar dan belum dilunasi, ya sama-sama berlaku sebagai kreditor maupun Jeremy maupun Agung. Tergantung dia kreditor atas mobil, dia kreditor atas uang. Demikian juga beli bank, dia punya kewajiban. Kalau uangnya belum diserahkan, padahal perjanjian sudah terjadi bahwa nanti uang akan diserahkan kalau terjadi apa-apa, kalau sudah memenuhi kondisi tertentu, maka ini bisa jadi kreditor atas uang pinjaman, tapi atas pelunasan disinilah kreditor. Gitu. Nah, kalau perusahaan asuransi berarti perjanjian antara si
Demikian juga untuk perusahaan perjanjian asuransi atau polis yang dibuktikan dengan polis asuransi. Ada namanya penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis. Ya, dia berjanji, saya bayar ke kamu premi, tapi ingat ya, nanti kalau saya ada apa-apa terjadi, saya pakai asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sekarang udah, tapi nanti kita dalam diskusi berikutnya ada bisa bahas tentang unit link. Bagaimana ya unit link? Katanya kaitannya dengan asas prinsip indemnitas itu apa? Apa hubungan indemnitas dengan kontribusi dengan subrogasi gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-15 ya, bareng-bareng dengan kelas 55 ya. Oke, saya bayar premi, tapi ingat, tapi ini dibuat sepakat. Oke, gitu. Kalau oke, sini oke, sepakat, sahlah perjanjian. Nah, supaya nanti memudahkan pembuktian, pakai apa? Ya, pakai kontrak atau perjanjian tertulis. Nah, perjanjian tertulis untuk perusahaan, untuk perjanjian asuransi itu disebut dengan polis, gitu. Aku bayar premi, tapi ingat nanti kalau saya terjadi apa-apa, bayar klaim ya, ada klaim asuransi. Oke. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa gimana? Nah, gitu kan? Itu yang namanya dia bayar premi sekarang, tapi dia punya kewajiban prestasi nanti jika terjadi sesuatu. Ada fungsi if, jika. Ini yang disebut dengan, kalau dalam perdata namanya perjanjian bersyarat. Dia bayar premi, tapi di sini baru bayar klaim jika ada kondisi tertentu yang happen, yang terjadi di kemudian hari. Ada sesuatu yang eksis di kemudian hari. Kalau kejadian itu tidak terjadi, maka dia nggak wajib memberikan prestasi. Kecuali kalau kematian, pasti dia akan mati. Tapi kalau kerugian, Anda ikut asuransi mobil, asuransi pengiriman barang, dan lain sebagainya, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, baik kecelakaan kerja, dan pegawainya, dan lain sebagainya, maka itu tidak akan wajib dipenuhi oleh si penanggung kalau tidak ada kecelakaan terjadi, tidak ada kebakaran, tidak ada klaim yang diajukan. Kenapa? Karena masa durasi masa asuransinya ada. Misalnya asuransi 1 tahun. 1 tahun itu tetap sah dan dia tidak wajib membayar klaim. Nah, inilah yang sebagian orang, sebagian kalangan, walaupun ini masih soal pandangan orang, dianggap ini kok seperti berjudi ya asuransi. Walaupun saya tadi sudah bilang, kita beli payung itu bukan berarti berharap hujan, tapi siap-siap kalau nanti hujan kita udah siap. Karena musibah, kecelakaan, nggak ada yang tahu. Tapi tetap aja saya ngerasa kok nggak fair ya. Saya bayar premi asuransi tiap tahun, tapi kok nggak. Banyak orang itu perasaan itu wajar. Saya pun termasuk misalnya untuk mobil. Dulu kalau saya punya mobil, saya selalu ikut asuransi. Tapi selama saya nggak pernah klaim. Padahal itu kan harus disyukuri gitu ya. Saya nggak, masa saya ikut asuransi? Berarti kan kita berada tabrakan. Padahal kita bayar klaimnya kan, preminya kan kalau 3-5 juta gitu. Nanti dapatnya kalau berapapun kerugian, seperti angka-angka yang disampaikan Agung tadi, Anda bisa pelajari. Ya, tergantung sepakatannya gimana para pihak. Kan yang penting sepakat, sini klaimnya berapa, nanti pertanggungannya berapa. Tapi ingat, syarat-syaratnya perjanjian tadi kan ada 4, yaitu tidak boleh melanggar hukum atau kausa halal.
Nah, ternyata kausa halal mengarang tentang mengatur tentang asas-asas atau prinsip-prinsip indemnitas. Tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang nanti klaimnya itu melebihi kerugian yang terjadi. Mendapatkan double claim dari perusahaan asuransi yang berbeda. Karena ada asas subrogasi tadi. Peralihan utang berubah gitu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan ke-15 kan. Tapi ini garis besarnya kira-kira begitu. Sebentar jam berapa? Nah, masih cukup ya. Nah, jadi dalam perusahaan asuransi itu begitu. Para pihak dia sepakat untuk mengikatkan diri, ini juga mengikatkan diri untuk membayar klaim, tapi kalau terjadi sesuatu. Nah, oleh karenanya dalam hukum Islam ternyata diatur tentang asuransi syariah. Kalau dalam asuransi konvensional ini yang umum itu uang premi yang dibayarkan perusahaan asuransi ini menjadi milik perusahaan asuransi. Statusnya itu diserahkan, dibayarkan menjadi milik. Terserah dia mau dikelola. Kenapa? Karena yang diserahkan ini kan paling 3 juta, 5 juta. Misalnya ambil contoh asuransi kendaraan ya. Tapi klaim yang dibayar itu nanti bisa 300 juta, 500 juta. Tergantung kesepakatan nilai pertanggungan berapa persen tadi, preminya berapa persen. Dia kan, tapi kan dari banyak peserta. Tapi sebanyak-banyaknya peserta pun tetap saja kalau nggak diputer uangnya, ya nggak akan cukup juga. Kalau yang klaim banyak gimana? Apalagi asuransi kesehatan. Banyak asuransi kesehatan yang kemarin misalnya Ikanas, di beberapa eselon 2 di Kementerian Keuangan, pun banyak yang asuransinya mundur. Nah, begitu dia ikut asuransi, kalau sakit semua gitu. Sakitnya diklaim, dia nggak cukup duitnya. Preminya nggak cukup. Langsung banyak klaim gitu. Ternyata banyak yang sudah punya penyakit. Nanti itu kaitannya dengan utmost good faith. Ketika masuk asuransi dia harus jelaskan dia punya sakit apa, usianya apa, punya penyakit bawaan apa, harus didisclose. Tidak boleh ditutup-tutupi. Karena kalau ternyata penyebab terjadinya klaim tadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak disepakati, maka nggak bisa dibayar juga. Tadi kelompok penyaji sudah memberikan contoh, ada asuransi kata Komang Reno tadi, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Lihat, apakah banjir dan kebakaran termasuk kausa yang memang ditanggung dalam polis tersebut. Dulu awal-awal banjir belum musim, ada yang asuransi itu belum mengcover banjir. Nah, karena banjir itu sudah jadi semacam ritual ataupun rutinitas di wilayah Indonesia, maka banyak perusahaan asuransi yang siap mengklaim, tapi memang premi asuransinya kan pasti naik karena termasuk banjir. Di all risk-nya itu apa saja. Dulu juga waktu tahun 98, sebelum tahun 98 ada kerusuhan, bakar-bakaran mobil segala macam. Kerusakan mobil akibat huru hara dulu nggak diklaim, nggak bisa di cover. Nah, sekarang sudah bisa. Jadi sebab itu bencana alam dan segala macam, tergantung ikut asuransinya mau tercover ya gitu ya. Termasuk asuransi pihak ketiga, nanti kita bahas tentang asuransi pihak ketiga. Nah, intinya kalau ini nggak terjadi, tapi walaupun ini 3 juta tiap bulan, pesertanya banyak, nggak ada kerugian, harusnya kan sesuatu yang disyukuri. Tapi tetap saja namanya manusia, kadang ada perasaan, ini kok saya bayar terus, walaupun bersyukur, tapi kan rasanya kan berat. Sama yang seperti saya alami, saya akhirnya belakangan ini saya ketika punya mobil, saya nggak ikut asuransi lagi. Tapi apa yang terjadi? Belum lama ini saya nabrak mobil orang. Nabrak mobil orang, alhamdulillah nggak ada yang fatal, tapi banyak juga, 2 mobil beruntun saya tabrak gitu. Nah, saya kan harus ganti rugi, ya kan? Saya ganti rugi. Biayanya lebih mahal kalau saya bayar premi, ganti rugi. Nah, itu contoh soal asuransi. Nah, jadi kalau ikut ternyata kok enggak,
Ya makanya orang bilang seperti gambling tadi, judi tadi. Walaupun ya tadi ada yang bilang nggak, judi itu berarti nggak ada resiko. Memang murni gambling nggak ada resiko di depan. Ini soal mitigasi resiko saja. Sehingga pas ikut kok nggak pernah klaim, nggak ikut malah kena. Jadi judi saya nggak kalah gitu. Misalnya dalam tanda petik tadi, bagi yang berpandangan ini seperti judi. Nah, dalam asuransi syariah itu dia hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung itu bukanlah hubungan hukum dua pihak yang berbeda, karena tidak ada unsur penanggung di sini. Penanggungnya nggak ada. Jadi yang ada itu ini pengelola, ini penanggung, tertanggung ini pada kumpulin iuran uang, premi-premi itu tertanggung. Duitnya dikelola oleh semacam manajer pengelola. Diinvestasikan biar duitnya cukup. Berapa preminya? Ya disesuaikan. Pakai prediksi survei. Kira-kira dalam setahun itu berapa sih potensi orang yang maju klaim? Nah, duit ini, dana dikumpul ini dikelola. Si pengelola nanti dapat fee saja, fee pengelolaan. Diinvestasikan. Nah, tentu karena ini asuransi syariah, dia dikelola, diinvestasikan ke sektor-sektor usaha yang sesuai dengan syariah. Tidak boleh diinvestasikan, dibelikan saham ke perusahaan yang menjual minuman keras, prostitusi misalnya, ataupun rokok gitu. Karena sebagian ulama ada yang menyatakan haram ataupun makruh gitu. Nah, returnnya nanti terkumpul sehingga kalau ada yang klaim duit ini yang dipakai. Kalau kurang gimana? Preminya dinaikkan. Nah, itu soal masalah pilih yang mana, mau itu kira-kira konstruksi hukumnya itu begitu. Kalau yang konvensional berarti preminya sudah menjadi hak dia, mau diapa-apain, pokoknya saya nggak mau tahu. Ketika ini saya klaim, saya rugi, saya terjadi sesuatu, maka Anda harus bayar. Gitu. Terserah dari mana Anda kan yang nentuin preminya, gitu, ya. Itu perusahaan asuransi. Sebagaimana juga perjanjian, dalam perjanjian itu di pasal 1338 B atau KUH Perdata, perjanjian itu hanya mengikat sesuai dengan Fakta Sunt Servanda. Bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang sah itu mengikat para pihak yang membuatnya, A dan B, sebagaimana layaknya undang-undang. Seperti undang-undang kuatnya. Tapi hanya mengikat para pihak yang sepakat saja. Kenapa? Karena dia nggak ikut terlibat, nggak ikut bersepakat gitu. Di kelas bagi yang pernah di kelas saya ngasih contoh pernah begini. Ini Wahyu lagi makan di tempatnya Hanif. Hanif punya warung bakso, punya rumah makan lah gitu ya. Kata Wahyu ke Hanif, si Wahyu traktir teman-teman satu kelas. Tapi si Wahyu ngomong gini, Hanif ya. Ini Wahyu. Hanif ini nanti yang bayarin semuanya si Agung ya. Agung kebetulan pas lewat. Dia gini, Hanif, tuh si Agung nanti yang bayar ya. Si Agung ini kayak komedi apa ya? Komedi receh lah gitu. Si Agung, oke. Agung nggak tahu apa-apa, oke gitu. Atau Agung malah nggak tahu apa-apa. Si Hanif, oh gitu ya, yang bayar Agung ya? Iya, kata Wahyu. Agung baik orangnya, lagi banyak duit ya. Nah, kesepakatan yang dibuat antara Wahyu dan Hanif, itu hanya mengikat mereka berdua, tidak bisa mengikat Agung. Jadi kalau Agung nanti nggak mau menolak ketika Hanif menagih ke Agung nolak, ya bener Agung, nggak bisa dipaksa. Lah yang berjanji kan kamu dengan Wahyu, nggak dengan saya.
kecuali saya tahu di situ saya oke gitu, walaupun hanya ngangguk, hanya iya gitu. Tapi kan saya nggak tahu. Jadi kekuatan sebagai undang-undang ini hanya bagi kalian saja. Perjanjian itu seperti undang-undang hanya bagi kalian berdua, tidak bagi saya. Gitu ya. Nah, makanya asuransi juga begitu, tidak bisa kecuali untuk asuransi mengikat pihak ketiga yang memang dikehendaki dan memang itu menguntungkan bagi pihak ketiga. Saya ikut asuransi untuk siapa? Untuk beneficiary, kata si Sasha tadi. Tidak harus nunggu saya meninggal pun saya ikut asuransi pendidikan untuk anak saya. Nanti kalau anak saya sudah umur sekian, saat dia masuk dapat klaim asuransi untuk anak saya. Gitu ya. Jadi ikut asuransi atau ikut asuransi yang mengikat untuk kerugian pihak ketiga. Saya ikut asuransi mobil yang sifat yang all risk termasuk kerugian pihak ketiga. Kayak tadi case saya tadi, saya nggak mau berandai-andai dengan saya atau nama mahasiswa karena khawatir nanti jadi sugesti malah beneran. Tapi karena udah kejadian, saya kemarin udah kejadian. Dulu sudah pernah, gitu ya, sudah pernah. Waktu ikut asuransi pun pernah, gitu ya. Jadi kalau saya ini mobil saya nih, kemudian nabrak mobil CX, ini penyok. Maka selain saya penyok ini diganti oleh perusahaan asuransi, saya juga penyoknya ini diganti perusahaan asuransi saya. Jadi dua-duanya doang. Saya bisa dapat dua-duanya. Saya nggak perlu keluar duit lagi. Paling keluar duit namanya OR ya, on risk, resiko sendiri. 200-300 ribu itu untuk setiap kerusakan. Nah jadi perusahaan asuransi saya juga ikut menanggung ini. Nah nanti sebagai penutup nanti Anda baca lagi, saya akan bahas selanjutnya nanti di pertemuan tambahan. Indemnitas selain yang dijelaskan Agung tadi, yang dikasih contoh Agung juga berlaku di kasus ini. Ini kan imam nih, ini si X. Kerusakan dia itu sudah saya gambar begini. Ini mobil imam. Mobil imam. Ini si X ya, mobil. Ini saya tabrak. Misalnya yang kejadian kemarin ya, mudah-mudahan nggak terulang lagi. PT Asuransi A. Maka penyok ini, saya penyok ataupun lecet ataupun rusak ya, ini juga rusak. Nah PT Asuransi A itu akan, karena saya ikut asuransi yang all risk termasuk kerugian pihak ketiga, maka penyok ini akan diganti oleh perusahaan asuransi A. Ini juga asuransi akan keluar duit, apakah langsung ke bengkel sebagai mitra atau rekanan dia, atau bengkel mana yang sesuai dengan perjanjian, apakah bengkel yang bisa milih atau bengkel tertentu. Yang penting ini dia akan mengganti biaya perbaikan mobil tadi. Padahal yang salah saya, tapi saya ikut asuransi, maka perusahaan asuransi mengganti kerusakan mobil saya dan juga kerusakan mobil lawan saya. Karena ada asuransi kerugian kita. Ternyata si X ini juga ikut asuransi ke PT Asuransi B. Kan dia bisa aja mengklaim ini. Oh saya udah asuransi. Dia minta ke saya, Pak, saya maunya ini diganti, diperbaiki. Oke, nggak apa-apa, saya punya asuransi kok. Jadi saya nggak mau X. Oke, pakai asuransimu ya. Kemudian si X karena ikut asuransi, dia minta terus mengklaim juga ke asuransi B. Mobil saya rusak nih. Mana klaim ini? Karena udah di servis sama asuransi ini, saya minta uang saja. Nah ini yang nggak boleh. Karena asuransi itu prinsipnya mengembalikan sampai ini nggak penyok lagi. Itulah prinsip asuransi. Dia tidak berdasarkan asas indemnitas. Berdasarkan asas indemnitas tidak boleh dia dapat untung dari asuransi. Karena asuransi itu bukan instrumen investasi, tapi instrumen pertanggungan.
untuk mengganti kerugian. Nah, perhatikan baik-baik. Karena asuransi A ini sudah mengganti kerugian mobil X, harusnya kan X punya piutang ke asuransi kan, asuransi B kan, karena kejadiannya sudah terjadi, mobilnya rusak, maka dia punya piutang, jadi kreditor, ini debitor. Oke, ini kreditor, ini debitor. Ini kan harus mengganti rugi nih, jadi. Tapi karena A sudah mengganti, maka terjadi subrogasi, pergantian kreditor, peralihan utang, peralihan piutang. Jadi piutang asuransi B ini punya utang ke X, utangnya beralih ke sini. Kalau mau ganti, ya di sini, tidak ke sana. Tapi kan tidak dimungkinkan ini. Maka karena sudah terjadi, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh lagi. Karena status kreditornya sudah beralih ke sini. Jadi indemnitas itu nyambung dengan subrogasi. Subrogasi itu peralihan hak tagih atau peralihan piutang. Jadi piutangnya X digantikan oleh si A karena dia sudah mengganti kerugian. Kalau belum, maka dia harus tetap kreditornya. Gitu ya. Termasuk juga masalah kontribusi tadi kalau ikut asuransi lebih dari satu. Oh ya, saya sudah tutup tadi Reno untuk absennya ya. Oke, terima kasih di remind. Oke, saya rasa begitu untuk penjelasan dan kuliah kita siang ini. Nanti selebihnya slide dari teman-teman dari kelompok presenter hari ini silakan dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group atau lewat media yang lain. Silakan ditanyakan, Anda pelajari baik-baik, pahami dengan contoh-contoh yang ada. Nanti selengkapnya nanti saya akan bahas, termasuk dengan apa itu insurable interest, apa itu proxima causa. Anda baca dulu, nanti saya akan bahas di pertemuan tambahan. Ya, oke, sekali lagi kelompok presenter hari ini, sampai ketemu di minggu depan. Semoga presenter berikutnya juga effortnya optimal juga. Dari manapun Anda bisa dapatkan sumber, sertakan contoh, jangan lupa. Ya, oke, sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.